Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan tuntaskan pembahasan mengenai sholat tarawih yang sebelumnya belum sempat kita selesaikan. Sebelumnya kita ulangi sedikit bahwasanya kemarin kita setelah kita buka dari berbagai literatur ilmiah ya, kita dapat menemukan bahwasanya setidaknya berkenaan dengan jumlah rakaat sholat tarawih itu kita dapatkan ada tiga pendapat seperti itu ya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya jumlah rakaat sholat tarawih itu 20 ya, 20, dan ini merupakan jumhur ulama 4 mazhab mengatakan semuanya seperti itu ya, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah. Dan kemarin sebelumnya juga kita juga pernah membacakan ya potongan nas kitab dari orang-orang yang dianggap mewakili mazhab ini ya. Bahkan seperti Imam An-Nawawi yang mewakili mazhab Syafi'i, begitupun dengan mazhab-mazhab lainnya. Nah, lalu di pendapat kedua ada yang mengatakan ya bahwasanya jumlah sholat tarawih itu sampai 36 rakaat. Cuman ini hanya mayoritas kecil atau istilahnya minoritas dari mazhab Malikiyah ya. Tapi jumhur Malikiyah mengatakan bahwasanya rakaatnya tetap 20, dan bahkan kita kemarin sudah baca salah satu kitab di sana mengatakan bahwasanya pembagiannya itu 20 ya. 20 itu untuk orang yang tidak di Madinah, sementara orang yang di Madinah boleh hingga 36 rakaat. Nah, cuma meskipun begitu orang di Madinah lebih baik baginya untuk 20 rakaat ya, meskipun boleh 36 gitu. Dan terbukti saat ini ya di Masjidil Haram jumlah tarawih berapa? 20. Masjid Nabawi juga 20 ya. Makanya karena itu sudah ijma sahabat sejak zaman Umar bin Khattab ya. Ijma sahabat zaman Umar bin Khattab seperti itu. Nah, soalnya yang zaman mungkin perlu yang menjadi catatan adalah mengenai sejak kapan dimulai rakaat yang 36 ini ya. Jadi kan sudah ada ijma zaman Umar, lalu ada yang 36 kan ini belakangan. Belakang ini nggak akhir zaman juga, sudah dulu juga, sudah zaman-zaman dahulu juga, zaman-zaman tabiin, zaman sahabat. Cuman ada beberapa versi yang menyebutkan ini sejak kapan ya. Ada yang mengatakan sejak zaman Umar, ada yang mengatakan sejak zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Kalau kita ambil kesimpulan ada banyak kemungkinan sebenarnya ya. Bisa jadi ya prakteknya sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab, tapi baru ditetapkan aturannya atau undang-undangnya ketika zaman Umar bin Abdul Aziz. Mungkin seperti itu, mungkin saja ya. Atau mungkin dari awal sudah dari zaman Umar bin Khattab sudah ada yang 36 mungkin ya. Atau baru ada sejak zaman Umar bin Abdul Aziz juga mungkin ya. Kemungkinannya banyak ya. Intinya kita tidak mempermasalahkan sejak kapannya, tapi kasus seperti itu ada zaman dahulu ya di Madinah ya. Apakah itu zaman Umar bin Khattab kah atau zaman Umar bin Abdul Aziz kah, seperti itu. Karena kita baca beberapa kitab-kitab ya, memang ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu ya. Jadi kita tidak bisa memastikan yang mana yang kuat gitu kan, karena mereka punya dasar masing-masing seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, dan pendapat yang ketiga, dan ini baru pendapat yang muncul baru ketika setelah abad ke-12 dan ke-13 ya gitu. Jadi sebelum abad ke-12 dan abad ke-13, sejak ijma sahabat di zaman Umar bin Khattab semuanya sepakat ya. Tarawih itu kalau nggak 20 ya 36. Ya udah, dua itu saja, 20 atau 36. Nah, baru setelah abad ke-12 berarti tahun 1100-an ke atas ya, atau 1150, 1200-an ke atas, baru ada pendapat baru ya, pendapat baru ya, baru 3 abad yang lalu kan ya. 3 abad 12, sekarang abad ke-15 ya, 3 abad yang lalu lah, sekitar 3 atau 4 abad yang lalu seperti itu. Mengatakan bahwasanya jumlah sholat tarawih itu mereka memilih 11 rakaat saja ya, 11 rakaat saja ya, atau 8 rakaat plus 3 witir lah, seperti itu ya. Semalam itu tidak boleh lebih dari 11 ya. 8 tarawih 3 witir ya, atau 8 tarawihnya gitu. 8 tarawihnya. Di antaranya yang mengatakan seperti ini adalah Syekh As-San'ani, Imam As-San'ani, lalu Imam Al-Mubarak Furi ya, Imam Al-Mubarak Furi. Nah, satu lagi adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nah, untuk dua orang
yang disebutkan di atas ya, Imam Al-Mubarakfuri dan Al-Imam As-San'ani. Nah, beliau tidak mempermasalahkan jikalau orang ingin lebih dari 11 malam ya. Artinya lebih dari 8 itu boleh gitu. Nah, lebih dari 8 boleh. Meskipun menurut beliau-beliau ini, pendapat mereka ini mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu 8 ya. Jadi ibaratnya pendapat saya 8. Kalau pendapat kamu 20 ya udah silakan sholat 20 ya, saya 8 gitu. Nah, cuma yang jadi problem adalah orang yang terakhir kita sebut ya. Orang yang terakhir kita sebut namanya Syekh Nasiruddin Albani ya. Kenapa jadi problem? Nah, karena pendapat beliau ini udah pendapatnya muncul belakangan tapi seakan-akan mengklaim bahwasanya kebenaran itu di situ dan yang lain jadi salah gitu. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwasanya pendapat beliau itu adalah sholat tarawih itu 8 rakaat plus 3 witir ya. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari 11 rakaat semalam itu hukumnya haram. Bahkan itu bid'ah. Nah, kata beliau seperti itu. Nah, kalau kita mengkaji dari segi madhabi seperti itu ya. Sebenarnya kalau ada pendapat saja ya, pendapat mengatakan haramkah tidak sah itu tidak ada akan menjadi masalah bagi yang lain. Contohnya kemarin kita sebutkan misalkan apa hukumnya membaca Al-Quran dari mushaf ya, membaca Al-Quran dari mushaf ketika sholat. Dalam mazhab Hanafi mengatakan tidak sah kan gitu. Tidak sah ya. Dalam mazhabnya Malikiyah bagaimana? Makruh. Nah, dalam mazhabnya Imam Syafi'i ya boleh gitu. Nah, ketika mengatakan tidak sah Hanafiyah, apakah otomatis mengatakan Syafi'iyah semua sholatnya tidak sah? Tidak ya. Hanafiyah hanya fokus pada Hanafiyah saja. Artinya Hanafiyah kalau antum merasa mazhab antum Hanafiyah dan antum melakukannya dengan mushaf, berarti antum tidak sah sholatnya. Seperti itu. Mau Syafi'iyah mau pakai ya udah itu urusan Syafi'iyah ya. Itu kalau mazhab fikih seperti itu ya, mazhabi seperti itu ya, berpikiran manhaj mazhabi seperti itu ya. Artinya ya fokus di dia saja, kalau mau ikut ya ikut, kalau enggak ya ikut yang lain gitu. Terserah gitu. Artinya kan tidak ada saling menyalahkan di situ ya. Dia mengatakan itu bukan berarti dia menyalahkan mazhab Syafi'i, tidak gitu. Justru masing-masing punya argumen masing-masing dan tetap pada argumen masing-masing. Cuma yang terakhir ini beda gitu. Kalau nggak sama dia salah gitu. Nah, itu yang repot gitu. Ya, kalau tadi apakah Hanafiyah menyalahkan Syafi'iyah yang membolehkan? Tidak ya. Kalau mau ngikut Hanafi berarti tidak sah. Kalau mau pakai Quran juga jangan ikut Hanafi gitu. Ya, kemarin kita sering ya, jadi kita selama ini dari awal Ramadan kemarin kita bincangkan empat mazhab itu, kan kita tidak mengatakan bahwasanya yang ini yang benar dan ini yang salah ya. Artinya kalau tidak sesuai dengan kita berarti salah kan tidak gitu. Kita tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu ya. Justru kita menyebutkan empat mazhab itu sebagai perbandingan. Barangkali di Indonesia tidak berlaku atau berlaku ya, kita sebutkan permasalahan ini, hukumnya seperti ini. Di Indonesia nggak berlaku yang seperti ini. Nah, kita sebutkan mazhab lain. Barangkali yang berlaku di Indonesia mazhabnya yang seperti ini gitu sepertinya. Contohnya seperti itu. Nah, contohnya nanti kalau misalkan kita bahas masalah zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu jumhur mengatakan sepakat bahwa harus pakai beras. Ya. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan harus pakai ya bukan beras ya, maksudnya makanan pokok suatu daerah. Berarti kalau Indonesia di konteks Indonesia berarti harus pakai beras ya. Tapi di Indonesia mayoritasnya orang bayar zakat fitrah pakai beras apa pakai uang? Pakai uang kan? Berarti kan ini lah kok menyalahi jumhur? Berarti ada pendapat lain nggak ada? Hanafiyah yang mengatakan boleh nanti. Ya. Nanti kita bahas di masalah itu. Tapi apakah orang yang jumhur 3 ini menyalahkan yang Hanafiyah pakai uang? Tidak, uang yang boleh pakai uang apakah menyalahkan yang pakai beras? Tidak juga gitu. Artinya kalau metodologi fikih madhabi seperti itu ya. Mereka punya usul sendiri, kalau mengikut ya berarti harus seperti ini jalannya, kalau enggak ya berarti ikut jalan yang lain gitu. Karena kita punya tujuan yang sama. Jadi makanya tidak pernah ada istilah salah ya dalam masalah fikih itu ya. Misalnya ini Hanafiyah salah atau Malikiyah salah, tidak ya. Kalau mau pakai Hanafiyah silakan, kalau Malikiyah silakan ya. Ya kalau kita sudah dalam levelnya tingkat tinggi lah, enggak seperti itu, sudah memahami dasar-dasar Syafi'iyah seperti itu ya, memang iltizam lebih baik ya. Artinya ya udah jalani aja Syafi'iyah, nggak usah macam-macam campur-campur yang lain. Tapi kalau bagi orang yang anggaplah mohon maaf ya misalnya masih dalam keadaan awam seperti itu, orang yang awam ya seringnya di sawah gitu, seringnya di sawah daripada di masjid atau di kajian ilmiah, seringnya di pasar seperti itu ya, itu kan misalnya kurang sering untuk mendapatkan pengetahuan agama ya. Nah, kalau dipaksakan untuk iltizam kepada satu mazhab justru jadi berat dia gitu. Tapi tetap diajarkan yang terbaik bagaimana. Contohnya dalam masalah niat ya. Kalau orang sholat niat dipaksakan dengan mazhab Syafi'i yang ketika harus takbir Allahu Akbar itu niatnya, nggak semua orang yang bisa gitu. Ada orang yang was-was nanti repot lagi. Makanya nanti ada solusi lain dari mazhab Maliki mengatakan bahwasanya tidak mesti harus itu ya. Jadi boleh sebelum takbir, sebelum Allahu Akbar ya. Jadi niat dulu sebelum Allahu Akbar. Allahu Akbar tinggal Allahu Akbar gitu. Tinggal ada yang mengatakan itu ada Malikiyah ya. Yang penting nanti jaraknya antara niat dengan
takbir itu tidak terlalu jauh supaya tidak menghilangkan makna qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi itu. Ya. Kalau misalnya baru dari rumah berangkat niat terus di masjid langsung Allahu Akbar itu tidak niat namanya, itu namanya azam ya. Tapi niat itu apa? Niat itu beriringan dengan perbuatannya. Nah, beriringan itu nggak mesti, kalau dalam mazhab Maliki nggak mesti langsung pas ketika Allahu Akbar itu. Sebelumnya boleh dikit ya. Misalnya ada jeda waktu sedikit saja ya. Itunya niat langsung takbir gitu. Dalam mazhab Maliki seperti itu. Nah, kalau mau dipakaikan seperti itu ke orang awam yang kesulitan baginya untuk niat pas Allahu Akbar ya tidak masalah sebenarnya gitu kan. Ada hal-hal seperti itu ya. Jadi itu pentingnya metodologi atau manhaj dalam memahami fikih ini ya. Nah, setidaknya itu ada tiga metodologi yang yang populer saat ini ya. Istilahnya seperti itu ya. Ada 3 metodologi atau 3 manhaj yang populer saat ini ya. Itu disebutkan dalam kitab Manahijul Fiqhiyah, Manahij Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah ya. Manhaj fikih mu'asirah ini. Setidaknya ada 3 metodologi ya. Yang pertama namanya manhaj salafi istilahnya. Ya, ini yang menamakan orang yang memakai manhaj ini ya, namanya manhaj salafi. Ya. Yang kedua namanya manhaj taisiri. Yang ketiga namanya manhaj madhabi. Ya. Apa itu manhaj salafi? Ya. Manhaj salafi ini ya, konsep fikihnya itu ya, mengikut ke bagaimana para salafus soleh, kata mereka ya, mengikut bagaimana salafus soleh memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, nanti ujungnya apa? Mereka mengharamkan yang namanya taklid. Tidak boleh istilahnya taklid kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini versi mereka ya. Nah, salah satu contoh orang-orangnya seperti apa? Orangnya adalah yang sosoknya ya, istilahnya ada Syekh Nasiruddin Al-Albani ya, Syekh Utsaimin misalkan, ada Syekh bin Baz juga. Ya, ada orang-orang seperti itulah. Nah, ini salah satu yang memakai manhaj seperti ini ya. Jadi istilahnya bagaimana salafus soleh memahami Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti seperti itu. Kata mereka seperti itu ya. Itu kata mereka ya. Istilahnya klaim mereka seperti itu. Cuma nanti kan kenyataannya tidak seperti itu juga ya. Kenyataannya justru bahkan dalam beberapa kesempatan ketika mereka di debat, istilahnya seperti itu ya, di debat atau dipertanyakan tentang manhaj mereka, justru mereka kewalahan sendiri ya. Contohnya apa sepertinya? Ya, contohnya seperti Syekh bin Baz yang mengatakan bahwasanya tidak boleh mentakwil ayatnya, dan menuduh bahwasanya Asy'ariyah itu kerjaannya tukang takwil ya. Asy'ariyah tukang takwil katanya itu. Padahal ya saya sendiri bermadzhab Asy'ari dalam akidah, tapi tidak ada tuh mengatakan harus mentakwil ya. Justru yang asal dalam madzhab Asy'ari apa? Tafwid namanya. Ya, tafwid itu apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah, daripada diartikan macam-macam arti yadullah fawqa aydihim kullu syai'in halikun illa wajhah ya, was samawat matwiyatun biyamini, itu kan berbahaya. Daripada ya wajah rabbuka wal malaku soffan soffa gitu kan. Daripada kita artikan beneran punya muka, beneran punya wajah, beneran punya tangan seperti itu. Lebih baik kita ya udah nggak usah diartikan, biarin aja gitu. Serahkan saja kepada yang Maha Kuasa yang lebih tahu gitu. Kan lebih aman seperti itu. Nah, cuman kan tidak semua orang bisa memahami seperti itu. Nah, orang yang di situ nanti orang-orang yang tidak paham atau orang-orang awam seperti itu ketika bertanya, "Oh, Allah punya tangan ya?" Pasti akan seperti itu. Makanya dibutuhkan takwil. Tujuan takwil apa? Supaya orang-orang yang awam ini tidak menganggap bahwasanya Allah memang benar-benar punya tangan. Nah, ditakwilkannya kemana? Ke sesuatu yang pasti ada pada Allah, dan itu udah ada nasnya. Contohnya apa? Kita seperti Imam Bukhari yang mentawilkan kullu syai'in halikun illa wajhah, diartikan dengan mulkah ya. Semua akan hancur kecuali kerajaan Allah. Benar nggak? Benar kan? Nggak ada yang salah dengan takwil itu. Nah, tapi Syekh bin Baz mengatakan itu tidak boleh ditakwil ya, tidak boleh ditakwil kata beliau ya. Jadi orang yang mentakwil itu otomatis langsung sesat. Bahkan Syekh Albani juga mengatakan Imam Bukhari bukan orang mukmin lagi gara-gara mentakwil ayat. Itu luar biasa sekali ya. Orang akhir zaman mengklaim orang awal zaman gitu, seperti itu. Kalau seandainya tidak boleh, kenapa Nabi mendoakan Ibnu Abbas? Apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa alimhud ta'wila. Apa artinya? Ya Allah, berilah Ibnu Abbas ini pemahaman dalam beragama dan ajarkanlah takwil. Nah, kenapa Nabi Muhammad mendoakan kepada Allah supaya Ibnu Abbas bisa mentakwil? Arti takwil di sini jangan coba-coba ditakwil. Kenapa? Tadi katanya nggak boleh takwil, kok ditakwil? Bener nggak? Paradoks dong itu. Tahu paradoks ya? Dia katakan tidak boleh takwil ya. Kita katakan oke, kalau tidak boleh mentakwil ayat ya, tidak boleh mentakwil ayat, oke itu. Tapi kok Nabi mendoakan Ibnu Abbas supaya bisa mentakwil? Katanya takwil nggak boleh, kok Ibnu Abbas didoakan supaya bisa mentakwil? Ya maksud takwil, kalau udah yang maksud itu berarti dia mentakwil, berarti kan kamu mentakwil. Yang kedua ya, kalau tidak boleh mentakwil satu pun ayat nas Quran dan hadis, berarti Syekh bin Baz ya. Syekh bin Baz itu kan ya, kita tidak menyebut itu ya, dia kan buta ya kan? Syekh bin Baz buta kan? Nah, bagaimana dengan ayat surat Al-Isra, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Orang yang di dunia buta, di akhirat akan buta. Jangan coba-coba ditakwil. Katanya nggak boleh takwil kan? Kalau kita kan nggak memasukkan itu kan. Kalau misalnya dalam mazhab Asy'ari tidak,
mengatakan itu tidak seperti itu maksud ayatnya. Tapi kalau tidak boleh takwil ya berarti harus seperti itu, mau nggak mau seperti itu ya. Orang yang di dunia buta maka di akhirat akan buta. Dia sendiri yang berpendapat yang seperti itu ya. Kita tidak mengatakan dia akan buta di akhirat, tapi dia sendiri yang mengklaim dirinya buta di akhirat. Karena kita tidak boleh mentakwil ayat katanya gitu. Ya. Itu orang-orang yang mana seperti ini ya. Ya bahkan ya Syekh bin Baz ini juga salah satu yang mentahqiq kitab Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani habis sama beliau ya. Dalam masalah tauhid itu habis Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dijatuhkan semuanya. Ya kalau orang yang tahu, orang yang paham ya, ketika di atasnya ya ada Sahih Bukhari, ada syarahnya Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus ada tahqiqnya Syekh bin Baz ya. Orang pasti akan lihat Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh bin Baz siapa ya? Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Syekhul Islam fil Hadis ya. Itu bukan orang sembarangan ya. Syekh bin Baz baru-baru belakangan ini datangnya gitu. Orang-orang akhir zaman ya, baru-baru belakangan ini gitu. Masa kalah ilmunya Syekh Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kan Al-Asqalani kan tidak mungkin gitu. Ya. Tuh. Ya, termasuk Syekh Albani ini ya. Termasuk beberapa hasil produk fatwa ya, produk fatwa dari manhaj yang salafi ini bagaimana ya? Mengatakan bahwasanya wanita itu haram memakai cincin emas. Ya, antum pernah dengar fatwa seperti itu kan? Itu fatwanya Syekh Albani. Mau baca kitabnya, nama kitabnya Adabuz Zafaf. Ya. Itu nama kitabnya, silakan di situ ada di situ wanita haram memakai cincin emas ya. Ada lagi yang fatwa salah satu fatwa Syekh Albani yang tadi itu ya, tidak boleh sholat malam lebih dari 11 rakaat ya. Berarti haram kalau lebih dari situ ya. Bisa dibaca sholatnya, kitabnya ada namanya Sholatut Tarawih ya, Sholatut Tarawih ya. Atau siapa lagi Syekh lain yang dari sini yang memunculkan fatwa, contohnya Syekh Utsaimin misalnya, ada juga punya fatwa tersendiri ya. Banyaklah intinya ya. Itu salah satu yang mereka klaim ya. Ada lagi namanya manhaj taisiri. Manhaj taisiri itu seperti apa? Nah, manhaj taisiri itu berfokus kepada 3 hal. Yang pertama pertimbangan maqasid ya. Tujuan dari pencarian sesuatu itu apa gitu. Nah, tujuan ini masih berlaku nggak saat ini? Atau masih ada nggak yang lain gitu? Atau ada tujuan tersembunyi nggak? Nah, mereka mempertimbangkan ini untuk hukum saat ini gitu. Nah, yang kedua mereka mempertimbangkan masalah kemudahan ya. Ini dipakai mudah apa enggak kira-kira? Lebih mudah gini apa bagaimana gitu. Dan yang ketiga beliau manhaj taisiri ini lebih berfokus ke arah kebutuhan zaman gitu. Jadi fokusnya 3 ya, melihat maqasid, kebutuhan zaman, dan satu lagi apa? Mudah apa? Tidak. Nah, 3 ini yang menjadi pertimbangan. Nah, taisiri ini sama dengan halnya yang salafi tadi ya. Sama-sama mengharamkan taklid, tidak boleh mentaklid ya. Langsung ambil dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan itu ya seperti itu ya. Jadi kalau dalam manhaj ini ya, salah satu orang yang populer di manhaj taisir ini adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya. Begitu juga dengan Syekh Ibnu Taimiyah ya, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Rashid Ridho seperti itu ya. Nah, itu termasuk orang-orang yang dalam manhaj taisir ini ya, seperti itu ya. Nah, mereka bahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan tidak boleh langsung mengambil pendapat dari salah satu mazhab yang 4 sebelum kita membuktikannya langsung dari Al-Quran dan Sunnah, kata beliau seperti itu. Intinya 2 pendapat ini mengharamkan taklid, tidak boleh bertaklid gitu. Harus bisa sendiri gitu. Nah, yang ketiga baru mazhabnya namanya manhajnya mazhabi ya, mazhabi. Mazhabi itu seperti apa? Itu yang justru dipakai oleh kebanyakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, bayangkan saja kitab-kitab yang kita bacakan dari kemarin ya, dari anggaplah siapa atau orang-orang kita bacakan dari kemarin ya, dari Imam Al-Juwaini kah itu, Imam Al-Ghazali kah itu, ya Imam Asy-Syaukani. Bukan Imam Syaukani, Imam Syaukani masuk taisir ya. Imam siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu ya, Imam An-Nawawi, Imam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ar-Ramli ya. Semua orang yang kita sebutkan kemarin itu manhajnya mazhabi. Nah, apa produk fatwanya? Ya, produk fatwa dari yang ini apa contohnya? Ya, contohnya antum buka saja kitab Al-Majmu' karena Imam Nawawi itu produk fatwanya seperti itu ya. Itu setidaknya ada 3 metodologi yang saat ini berkembang ya. Misalnya itu kan klaim masing-masing seperti itu ya. Yang 2 di atas mengatakan tidak boleh taklid, yang di bawah kalau tidak mampu untuk mengambil dari Quran langsung berarti boleh atau harus bertaklid ya. Jadi yang ketiga ini jangan disalahpahami harus bertaklid, tidak ada yang mengatakan harus bertaklid ya. Kapan harus bertaklid? Kalau tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah ya. Kalau nggak bisa ijtihad ya udah taklid aja ya. Gimana caranya mau ijtihad kalau nggak bisa gimana mau caranya ijtihad kalau nggak bisa? Ya udah berarti cara solusinya ya taklid aja gitu. Nah, nanti makanya kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke masalah sholat tarawihnya ya. Tadi kita sudah sempat singgung sedikit ya, bahwasanya Syekh Albani mengatakan salah satu fatwanya mengatakan tidak boleh sholat itu lebih dari 11 rakaat ya. Jadi 11 rakaat itu haram lebih ya, lebih dari 11 rakaat itu haram, bid'ah ya. Jadi kalau orang sholat 20 itu bid'ah. Berarti semua orang di Masjidil Haram saat ini itu melakukan perbuatan haram.
Ya, semua orang di Masjid Nabawi sekarang melakukan perbuatan haram. Berbahaya nggak seperti itu? Itu berbahaya. Ya. Kalau dia ngatakan cuma 11 terus udah gitu nggak masalah gitu. Tapi ini ngomongnya berlebihan kayak gitu ya. Jadi bahayanya seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita kenalkan dulu siapa itu Syekh Albani supaya tidak ada prasangka kenal juga enggak tapi sosok menghukumi kan gitu, nanti ada orang seperti itu ya. Makanya kita kenalkan siapa Syekh Albani itu ya. Syekh Albani itu asalnya dari mana? Dari Albania. Albania itu di mana? Eropa Timur ya. Eropa bagian timurnya, Eropa Timur namanya ya, dari Albania. Nah, beliau ya, orang tuanya takut ditekan oleh pemerintahan saat itu ya, pemerintahan penguasa Eropa saat itu takut ditekan, akhirnya pindah ke mana? Damaskus, Suriah. Nah, di Suriah beliau menjaga perpustakaan namanya Perpustakaan Al-Zahiriyah. Ya, ada perpustakaan besar di Suriah di Damaskus namanya Al-Zahiriyah. Beliau menjaga perpustakaan itu. Nah, waktu muda-muda nih, beliau masih muda-muda ketika itu ya. Ketika itu ya memang beliau itu kita akui memang cerdas ya. Orangnya cerdas luar biasa ini. Ya, cerdas ya. Terpenuhi syarat ilmu yang harus dikatakan oleh Imam Syafi'i kan, zaka'un hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuluz zaman. Ya, zakat beliau punya zakat ya. Beliau memang cerdas gitu. Beliau baca buku setiap hari ya. Beliau baca terus tuh, baca semua buku yang ada di perpustakaan itu beliau baca semua. Bacanya sendiri ya. Beliau baca sendiri itu. Tanpa ada yang ngajarin, enggak, beliau baca sendiri semuanya. Ya. Orangnya pintar ya, enggak lah seperti itu ya. Orangnya pintar gitu. Bahkan sejak muda-muda itu ya, selain membaca di perpustakaan itu beliau udah ngarang-ngarang buku. Udah sering ngarang-ngarang buku ya, banyak sekali kan buku. Kan kalau di pasaran buku beliau banyak sekali itu. Karangan Syekh Albani inilah itulah itu sekarang banyak sekali. Ya, banyak sekali karangan beliau. Nah, dari kecil itu karena beliau dari kecil, udah dari remaja itu udah baca buku, udah nulis buku. Kan beliau ini terkenalnya tua, keluarnya jadi dianggap ulama itu baru tua ya. Bukan pas muda ya. Beda dengan kebanyakan ulama yang misalnya kalau Imam Syafi'i udah dikenal dari kecil kan misalnya. Dari kecil udah diajak untuk belajar ini segala macam. Bahkan umur 15 tahun sudah dibolehkan untuk berfatwa Imam Syafi'i seperti itu. Nah, tapi kalau beliau enggak, waktu kecilnya beliau habiskan di perpustakaan membaca dan menulis buku, ketika tua baru keluar, istilahnya baru dikenal orang ya, baru tahu orang pas tuanya gitu, pas ketika tua. Jadi pas muda nggak ada yang tahu beliau siapa gitu ya, Syekh Albani seperti itu. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya beliau memang cerdas ya, cuman kekurangannya satu ya, tidak terpenuhi syarat lain yang mengatakan ilmu itu harus ada dengan syarat ini ya, apa? Tidak punya guru ya, beliau tidak berguru, tidak punya guru ya. Siapa yang mengatakan itu? Bukan saya pribadi mengatakan, Syekh Usamah Al-Azhari ya. Syekh Usamah Al-Azhari itu siapa? Itu orang besar di Mesir ya, bukan orang sembarangan ya. Semua mahasiswa Al-Azhar pasti berharap atau menginginkan dirinya seperti beliau. Beliau itu masih muda, tapi udah ulama karismatik. Istilahnya ulama, anggaplah kalau di Indonesia ya, seperti contohnya saat ini kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat gitu. Ya. Contohnya, tapi ya beliau pasti lebih luar biasa lagi ya. Beliau lebih luar biasa lagi. Sementara Ustadz Abdul Somad aja mengambil banyak ke beliau gitu kan. Nah, bahkan ceritanya ya, jadi beliau ini punya guru namanya Syekh Ali Jum'ah. Ya, Syekh Usamah punya guru namanya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah juga punya murid lain namanya Syekh Hisham Al-Kamil ya. Itu sempat ketemu ya, kami sempat bertemu dengan ketiganya gitu. Nah, jadi ceritanya Syekh Hisham itu waktu suatu majelis ya, kita pernah ngikut belajar sama Syekh Hisham. Beliau cerita gitu. Jadi ya, saya itu kata Syekh Hisham nih, saya belajar lebih dahulu kepada Syekh Ali Jum'ah dibandingkan Syekh Usamah. Tapi beliau lebih dahulu jadi ulama gitu. Beliau masih umur beliau jangan dibandingkan sama Syekh Hisham ya. Beliau masih muda sekali gitu. Saking luar biasanya itu ya, Syekh Usamah itu ya. Nah, beliau yang Syekh Usamah ini yang mengatakan bahwasanya Syekh Albani itu tidak punya guru. Artinya beliau baca sendiri, terus nulis sendiri gitu. Ya, nggak ada yang koreksi. Kurang syaratnya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan mengatakan kan, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin. Nah, syarat ilmu itu mesti suhbatu ustadz. Jadi kalau orang nggak punya guru itu nggak bisa dianggap sebagai ilmu. Ilmu itu ketika ada gurunya. Nah, itu kurang syarat dia gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa Syekh Albani kan hafal 1,2 juta hadis ya. Tidak bisa dibilang nggak ada itu ya. Tidak ada ya. Bahkan yang mengaku itu yang ngomong Ustadz Abdul Somad sendiri ngomong mana kan gitu. Ada orang nanya, benarkah Syekh Albani hafal 1,2 juta hadis? Ustadz Abdul Somad mengatakan tidak ada beliau hafal 1,2 juta itu nggak ada ya, tidak ada itunya. Nah, itu Syekh Albani ya,
Itu misalnya singkatnya Albani seperti itu ya. Jadi pas mudanya rajin baca, rajin itu ya cerdas, orangnya cerdasnya. Cuman nggak ada gurunya, ini yang jadi masalah. Nah, tuanya baru keluar jadi dianggap orang nih, baru dikenal namanya, karangannya banyak kan, karena dari kecil udah fokus nulis dulu kan, nanti pas keluar bukunya keluar semua gitu. Nah, cuma yang sangat disayangkan ada satu sifat yang kurang baik dari Syekh Albani ini. Kita menyebut kurang baik bukan mengolok-olok dia, kita punya buktinya gitu. Apa sifatnya ya? Beliau ini ya gatel. Istilah gatel itu bukan itu ya. Maksudnya gatel itu gatel kalau nggak ngomentarin ulama. Ya, paham maksudnya gatel kalau nggak komentar ulama. Misalnya nggak bisa tenang kalau nggak komentari ulama. Ya, kalau nggak bisa tenang komentari orang mending. Ini nggak bisa tenang komentari ulama. Buktinya mana? Banyak sekali. Silahkan baca semua buku beliau. Salah satunya buku yang paling itu adalah pernah baca buku itu nggak? Sifat Sholat Nabi, karangannya Syekh Albani. Nah, itu beliau mengungkapkan pendapat beliau. Ya, beliau sampaikan pendapat yang lain. Sebenarnya itu sudah benar caranya seperti itu. Tapi ada yang kurang. Apa yang kurangnya? Apa yang kurang dari kitab ini? Setelah beliau sebutkan pendapat lain, beliau salahkan pendapat lain, beliau caci orang yang mengatakan itu. Nggak percaya, silahkan baca bukunya. Sifat Sholat Nabi judulnya. Beliau sampaikan pendapat beliau. Beliau sampaikan pendapat yang lain. Setelah itu apa? Beliau salahkan pendapat yang lain, artinya pendapat beliau cuma yang benar, dan pendapat yang lain ini orang yang mengatakannya beliau salahkan semuanya. Beliau caci, ya bukan disalahkan saja tapi dicaci, habis semuanya oleh beliau. Jangankan orang-orang ini ya, Imam Bukhari kemarin kita ceritanya sudah pernah dijatuhkan ya. Ketika Imam Bukhari mengatakan ketika mentakwil ayat kullu syai'in halikun ila wajhah, kata Imam Bukhari ai mulkah. Apa kata beliau? Beliau memang tidak mengatakan Imam Bukhari kafir secara langsung, tapi ketika mengomentari ayat takwil ini, apa kata beliau, kata Syekh Albani ya, bahasa Indonesia sepertinya tidak ada seorang muslim, tidak ada seorang mukmin pun yang mentakwilkan ayat seperti ini, kata beliau. Artinya apa? Tidak ada ya. Ketika Imam Bukhari mentakwil ayat lalu dikatakan tidak ada seorang mukmin pun yang mentakwilkan ayat seperti ini. Tidak ada seorang mukmin yang berbuat seperti ini. Artinya apa? Imam Bukhari tidak mukmin lagi. Bayangkan, Imam Bukhari sudah dianggap tidak mukmin oleh beliau. Bayangkan Imam Bukhari ya, kita nggak cari orang-orang yang kita kenal antum nggak kenal kan, nggak. Imam Bukhari kenal kan? Tahu kan siapa beliau kan? Imam Bukhari udah nggak mukmin lagi menurut Syekh Albani. Bayangkan Imam Bukhari nggak mukmin. Imam Bukhari nggak mukmin. Bayangkan loh. Bahaya nggak seperti itu? Bahaya sekali itu ya. Ya, antum silakan baca-baca buku beliau yang seperti itu. Soalnya orang yang tidak sepaham langsung dijatuhkan, disalahkan. Intinya cuma pendapat beliau yang benar, dicaci lagi. Itu yang jadi permasalahan, itu dicacinya itu ya. Nah, kemarin kita menyebutkan 4 mazhab, apakah kita menyalahkan salah satu yang lain? Apakah kita pernah mengatakan, "Oh, pendapat ini salah, jangan ikuti ini." Kan nggak pernah. Kalau mau pakai silahkan, kalau nggak ya udah gitu. Kita kan cuma memakai perbandingan menyebutkan mazhab-mazhab lain. Tapi beliau nggak ya. Beliau kekeh ya, istilahnya dengan apa yang beliau katakan, yang lain nggak. Salah, dicaci lagi orangnya. Itu yang jadi masalah gitu. Ya. Fitnah bukan fitnah, silakan baca semua buku beliau ya. Silakan baca semua buku beliau. Salah satunya tadi Sifat Sholat Nabi itu. Ya. Makanya orang yang sering baca-baca buku beliau itu biasanya akan ngajak perang. Orangnya akan sering ngajak perang, ngajak berantem. Ya, orang yang sering baca-baca bukunya Syekh Albani ini biasanya karakteristiknya akan sering ngajak berantem. Pasti. Ya. Kenapa? Ada bukunya isinya kayak gitu semua ya. Misalnya nyaci orang, itu semua ya. Bukan fitnah, baca, silakan baca gitu. Kalau nggak percaya baca, beli bukunya, baca. Bukan fitnah ya. Kalau mau datangkan buku nanti kita buat majelis sendiri, kita datangkan semua buktinya. Ya, kita buka semua bukunya. Nanti salah satunya kita akan buka di dalam kitab Sholatul Tarawih ya. Nanti kita ada salah satu kitabnya Sholatul Tarawih yang akan kita bahas, yang akan kita buka semuanya nanti. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Bahkan ya, sangat disayangkan ya. Beliau itu kan juga sering menghukumi hadis ya. Misalnya hadis ini sahih menurut Syekh Albani. Pernah kan? Shahahul Albani ya. Kata Imam Albani hadisnya sahih, kata Imam Albani hadisnya dhaif. Nah, masalahnya beliau menghukumi itu ya. Hadis Bukhari Muslim banyak yang dhaif oleh beliau. Bukhari Muslim itu hadisnya apa? Sahih semua kan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu semuanya sahih, sepakat umat semuanya. Ijma umat mengatakan semuanya itu sahih ya. Bahkan Imam Bukhari hadisnya Sahih Bukhari itu ashahul kutub ba'da kitabillah ya. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Tapi banyak yang dhaif menurut Imam atau Syekh Albani gitu. Syekh Albani banyak mendhaifkan hadis Bukhari dan Muslim. Silakan baca tahqiqan beliau. Ya, enggak percaya baca tahqiqan beliau ya. Kita tidak mengarang-arang ya. Kita enggak menyulut kebencian atau segala macam. Silakan baca sendiri kalau enggak percaya. Cuma bacanya
Jangan jadi pro beliau ya. Tapi juga jangan jadi kontra gitu. Kalau membaca sesuatu pendapat mengenai, kita pengen tahu nih orang gitu. Coba insaf. Insaf itu artinya di tengah-tengah, bijaksana gitu. Jangan pro, jangan kontra. Ya, jangan kontra, nggak perlu pro, jangan pro. Yang penting jangan pro ya. Kalau udah pro otomatis ya. Kalau udah pro otomatis ya kita yang salah, beliau yang benar. Apapun yang beliau katakan pasti kalau udah pro ya. Tapi kita juga nggak nyuruh kontra ya. Kita nggak suruh, jangan dianggap sebagai lawan beliau ketika baca. Tapi anggap sebagai tengah-tengah, bukan lawan, bukan musuh, bukan teman. Baca saja, silahkan. Dengan hati yang insaf, kalau perlu pas siang-siang, pas jam duha itu sholat duha dulu biar hati tenang. Ya, biar nggak ada itu kan, ya biar nggak ada prasangka segala macam, biar hati tenang, sholat duha, habis itu habis zikir, baca tuh. Ya, silakan kalau nggak percaya, baca buku-buku beliau ya, seperti itu. Hadis Bukhari Muslim banyak yang dhaif. Nah, dan salah satu pendapat beliau yang paling berbahaya itu adalah mengatakan bahwasanya pendapat beliau mengatakan taklid itu hukumnya haram. Bertaklid hukumnya haram. Mengikut kepada selain dan Al-Qur'an dan Sunnah itu hukumnya haram. Ya, bertaklid hukumnya haram. Bisa dibuktikan? Bisa. Ada rekaman fatwa beliau ketika ditanya apa hukumnya mengikut salah satu mazhab yang 4. Beliau mengatakan itu tidak boleh, haram. Ya, haram. Harus langsung mengikut kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dia langsung buka ya. Bahkan sebagian riwayat mengatakan ya harus buka Al-Qur'an itu, terjemahkan segala macam, cari maknanya, langsung amalkan seperti itu. Itu kan berbahaya sekali ya. Masalahnya ya, beliau berfatwa seperti itu, taklid itu haram, pengikut beliau justru taklid ke beliau. Seolah-olah beliau nabi. Itu kan paradoks sekali. Beliau mengatakan tidak boleh taklid, tapi pengikut beliau mengatakan taklidnya. Mau buktinya? Silakan temui pengikut beliau. Pasti beliau akan dipuji. Beliau akan dipuji terus. Beliau akan disanjung terus. Bahkan pendapat beliau semuanya akan diikuti. Tidak ada satupun pendapat dari Syekh Albani yang disalahkan. Pasti. Itu namanya apa? Itu namanya taklid. Ya, beliau mengatakan tidak boleh taklid, tapi pengikut beliau mengatakan pengikut beliau justru taklid. Itu kan paradoks sekali ya. Bertentangan sekali itu. Gimana caranya syekhnya ngajarin nggak boleh taklid, tapi muridnya taklid semua kepada beliau, seolah-olah seperti nabi loh. Itu bukan main-main, bukan obrol sembarangan, emang seperti itu ya. Disanjung-sanjung seperti nabi. Itu luar biasa sekali ya itunya. Ya, ini bukan cacian, bukan hinaan kepada beliau, membalas cacian beliau, enggak ya. Ini cuma kita sampaikan, silahkan kalau nggak percaya baca buku beliau, kalau nggak paham yang mana yang mencacinya, silahkan datang kita buka-bukaan. Kalau nggak percaya juga nanti lanjutkan ini, nanti kita bahas nanti sholat tarawih nanti ya, pendapat sholat tarawih ya jangankan orang ya oke lah kita ya, saya pribadi udah kafir menurut beliau gitu ya, gimana kan kafir loh gitu, padahal sholat masih, puasa sekarang puasa, tapi kafir loh, udah dianggap kafir loh beliau, udah di neraka, udah gimana coba gitu. Pendapat ya, antum dianggap nih, antum itu bukan orang mukmin, antum lagi puasa, sholat nggak tinggal, ya nanti antum mau bayar zakat nanti jelang lebaran, tapi antum udah dianggap kafir, gimana perasaan antum? Kita mah nggak masalah ya, kita mah siapa gitu kan? Imam Bukhari juga nggak dianggap mukmin lagi kok, ya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani juga udah babat habis-habisan ya, bahkan ulama-ulama besar juga dibabat habis semua oleh beliau gitu, ya nggak tenang kalau nggak komentari ulama. Nah, kalau mau lihat beliau kalah debat, baca nama kitabnya Al-Madhabiyah. Ada nama kitabnya Al-Madhabiyah. Kalau nggak salah itu, kalau nggak bisa baca Arabnya, baca bahasa Arabnya aja kalau bisa. Ya sebenarnya baca kitab itu bacanya bahasa Arab, jangan baca terjemahan ya. Jangan baca terjemahan sebenarnya, supaya bisa paham ya. Baca nama kitabnya Al-Madhabiyah, karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Sebenarnya Syekh Ramadan Al-Buti itu mengomentari sebuah buku, sebuah tulisan dari namanya Syekh Al-Khajnadi ya. Apakah seorang muslim itu wajib bertaklid? Nah, tapi beliau caci, beliau hina orang yang bertaklid semua dalam kitab beliau itu. Dikomentari oleh Syekh Al-Buti. Nah, itu dibalas semua. Nanti akhirnya ngikut Syekh Albani, ngikutan pengen ngejatuhin Syekh Buti, tapi beliau sendiri yang jatuh. Kalau nggak percaya baca sendiri kitabnya. Ya, ada tuh manuskripnya ada ya. Manuskripnya masih ada ya. Tulisannya itu. Syekh Albani justru kalah sama Syekh Al-Buti. Syekh Al-Buti ini merupakan satu yang masuk ke kategori manhaj madhabi ya. Kalah, udah habis, udah nggak ada lagi. Udah itunya ya. Artinya sekarang tinggal yang mendukung Syekh Albani itu cuma pendukung setianya saja. Orang yang nggak mendukung setianya itu otomatis udah tahu siapa Syekh Albani sebenarnya. Makanya beliau mengatakan tidak boleh taklid, justru pengikutnya yang taklid buta kepada beliau seperti itu ya. Itu kan itu sekali ya.
Nggak percaya silakan baca buku beliau. Buku beliau banyak sekali ya. Ya nggak perlu dipercaya ini, nggak perlu ya. Saya tidak mewajibkan orang yang mendengar ini untuk mempercayai kata-kata ini, tapi silakan bacanya buku sendiri, baca buku beliau sendiri. Ya, jelas Tidak perlu ikut, nggak usah ikut, tapi baca buku beliau sendiri. Silahkan baca dengan yang insaf tapi caranya. Jangan pro, jangan kontra ya. Ya, nggak boleh pro, tapi jangan kontra juga ya. Jangan pro, jangan kontra, baca aja kitabnya. Pasti isinya banyak cacian. Ya, mencaci ini itulah segala macam. Ya, cacian itu nggak mesti mengatakan, oh Imam Ibnu Hajar mukanya gini, enggak, itu bukan cacian ya. Antum dianggap kafir itu cacian apa bukan? Lebih bahaya lagi. Antum dikenal, ini orang mukanya kok bengkok misalkan. Mukanya bengkok, gimana muka bengkoknya? Ini orang kok bengkok mukanya atau matanya celeng misalnya gitu kan gitu. Tapi daripada itu sakitan hati mana dibalikan? Ini orang kafir, lebih sakit hati mana? Ya, itu yang dimaksudkan cacian itu ya, bukan mencaci fisiknya, bukan mencaci itunya, tapi mencaci itunya seperti itu. Bisa dipahami ya maksud mencaci di sini ya. Nah, itu Syekh Albani. Nggak percaya silakan dibaca sendiri. Nah, sekarang kita buktikan di salah satu kitab beliau. Ya. Sebenarnya kalau baca Al-Madzhabiyah lebih bagus ya, karena beliau banyak menukil, tapi nukil beliau salah. Beliau tafsirkan sendiri nukilan beliau itu. Ya, kita buka kitab beliau mengenai Sholatut Tarawih. Beliau punya kitab namanya Sholatut Tarawih. Ya. Kita buka apa pendapat beliau di sana. Nanti kenapa beliau mengatakan seperti itu, kita jawab semuanya ya. Oke, ya. Di dalam kitab beliau tersebut ya, beliau setidaknya punya 6 kesimpulan. Ada 6 kesimpulan dari kitab beliau itu ya. Sholatut Tarawih karangan Syekh Albani itu ya. Yang pertama apa? Beliau mengatakan ya, mengklaim bahwasanya Nabi tidak pernah sholat tarawih lebih dari 11. Nabi tidak pernah sholat tarawih lebih dari 11. Itu yang pertama, kata beliau dalam kitab Sholatut Tarawih. Silahkan dibaca bukunya. Ya, itu pertama dulu ya. Yang kedua, Umar bin Khattab dulu ya, Khalifah Umar bin Khattab dulu juga sholat 11, kata beliau. Ya, kata beliau 11 juga gitu. Nah, yang kedua, yang ketiga ya. Tidak ada riwayat yang sahih satupun ya. Tidak ada satupun riwayat yang sahih mengatakan sahabat sholat lebih dari 11 rakaat, sholat tarawih lebih dari 11 ya. Itu lagi ya, masih mirip-mirip ya. Yang pertama mengatakan Nabi nggak ada. Umar bin Khattab, Nabi mengatakan tidak pernah dia mengatakan Nabi tidak pernah lebih dari 11 ya. Umar mengatakan juga sholat 11 ya, kata beliau Umar sholatnya 11 ya. Riwayat tidak ada, sahabat pun tidak ada riwayat satupun yang mengatakan, yang riwayat yang sahih mengatakan lebih dari 11 katanya. Nah, itu kata beliau, itu yang ketiga. Yang keempat, kesimpulannya dari yang tiga di atas apa? Akhirnya beliau mengatakan wajib 11. Wajib 11 artinya apa? Kalau nggak 11 haram. Wajib 11. Wajib 11 lah. Berarti wajib 8 plus 3 itu ya. Ya. Kalau lebih dari 11 bagaimana? Tidak boleh, otomatis ya. Itu yang keempat ya. Yang kelima berarti. Yang keempat wajib 11. Yang kelima tidak boleh lebih dari 11 ya. Yang keenam, nah ini yang kita sepakat sama beliau ini ya. Beliau mengatakan sunnahnya berjamaah. Setidaknya 6 kesimpulan itu bisa kita ambil dari kitab Sholatut Tarawih karangan beliau. Silakan dicari di pasaran, banyak sekali itu. Pasti mudah carinya. Kalau kitab beliau mah mudah carinya ya. Kitab beliau mudah carinya itu. Cari aja Sholat Tarawih karangan itu. Pasti nanti dapatkan 6 keterangan ini ya. 6 kesimpulan ini kita bisa. Nah, masalahnya untuk memperkuat 6 pendapat ini ya, atau beberapa pendapat ini ya, apa yang beliau lakukan ya? Hadis yang semestinya sahih menurut mayoritas ulama beliau dhaifkan. Hadis yang mestinya dhaif menurut mayoritas ulama beliau sahihkan. Bukan ngarang-ngarang, enggak ngarang-ngarang ya. Semua hadis, semua riwayat yang datang mengenai sholat jumlahnya 20 beliau dhaifkan semuanya. Gak usah sebut yang mana riwayat yang mana. Semua riwayat yang mengatakan sholat tarawih 20 semuanya dhaif menurut beliau. Ya, itu kata beliau. Ya. Menurut pandangan beliau gitu. Nah, sementara hadis yang dhaif justru beliau sahihkan. Contohnya apa? Hadis riwayat Jabir ya. Jadi beliau mengatakan kenapa 11 itu 2 riwayat. Yang pertama riwayat Aisyah ya. Paham kemarin kan? Masih ingat kan? Riwayat Aisyah mengatakan maksudnya di Ramadan maupun di Ramadan Rasulullah salatnya tidak pernah lebih dari 11, tidak pernah menambah dari 11 dan salatnya 4-4. Itu yang pertama. Nah, cuman ini kita kemarin sudah jawab ya. Jawabnya gimana? 11 itu maksudnya salat witir. Menurut mayoritas ulama ngomong gitu loh. Cuma beliau sendiri yang mengatakan cuma salat tarawih. Ini witir. 4-4 maksudnya istirahatnya bukan salamnya ya. Itu udah kita jawab kemarin. Yang kedua hadis Jabir ini. Apa hadisnya? Ya. Maka ini tadi hadis Aisyah ya. Yang hadis Jabir mengatakan shalla bina Rasulullah fi syahri Ramadhana 8 raka'atin wa autara. Ya. Rasulullah salat bersama kami, kata Jabir ya. Kata Jabir mengatakan Rasulullah salat bersama kami 8 rakaat salat tarawih ya. Terus setelah itu witir, maksudnya 3 kali, tambah 3 witir. Ya, kata beliau ini
Kenapa mengatakan sholat tarawih itu 11? Karena Nabi mengatakan 11. Nabi mengatakan 11 karena Nabi sholatnya 11. Kenapa? Ini ada hadis riwayat Aisyah dan riwayat Jabir. Hadis Aisyah tadi kita sudah jawab ya. Maksudnya yang 11 bagaimana dan maksudnya yang 44 bagaimana ya. Itu bukan pendapat pribadi. Silakan baca kitab-kitab mayoritas mazhab yang 4 mengatakan seperti itu semua ya. Hadis Jabir ya. Baca bukunya Syekh Syuaib Arnaud ya. Syekh Syuaib Arnaud. Beliau ini juga seorang pakar hadis ya. Syekh Syuaib Arnaud pakar hadis juga ya. Ini juga dibandingkan pendapat beliau dengan pendapat Syekh Albani ya. Seperti itu ya. Nanti dalam riwayat hadis ini ya, hadis Jabir ini ada seorang yang namanya Isa bin Jariyah. Ada Isa bin Jariyah ya. Isa bin Jariyah dalam riwayat hadis ini salah satu rawinya gitu. Dan ini gara-gara beliau ini yang menjadikan hadisnya menjadi dhaif. Nah, tapi menurut Syekh Albani ini sahih. Kenapa menjadi sahih? Untuk mendukung pendapat beliau yang mengatakan sholat tarawih itu cuma boleh 11. Ya, gara-gara untuk memantapkan pendapat beliau dhaif kan hadis yang sahih, beliau sahihkan hadis yang dhaif ya. Ya oke lah, kita ambil jalan tengah. Ya namanya juga itu ijtihad kan, ya menghukumi hadis ijtihad kan, ya ijtihad ya sudah ikuti saja ijtihad. Ya jadi hadis yang sahih di Bukhari belum tentu sahih di Muslim, hadis yang sahih di Muslim belum tentu sahih di Bukhari. Ya kalau semuanya hadis di Bukhari itu sahih di Muslim, berarti di Muslim pasti semua ada hadis Bukhari. Ya seperti itu. Begitupun kebalikannya, karena yang namanya itunya ijtihad. Ya orang rawinya berbeda, tentu hadisnya hukumnya berbeda. Orang yang sama, orang yang berbeda, dua orang yang berbeda bisa jadi mendapatkan hadis yang berbeda meskipun lafaznya sama, menghukum yang berbeda bisa gitu. A dapat meriwayatkan ke B, A juga melewatkan ke C. Kebetulan B orangnya dhaif, yang C orangnya anggaplah siqah lah seperti itu ya. Yang B ngeriwayatkan ke D, yang C ngeriwayatkan ke E. Nah, orang D ngatakan hukum hadisnya apa? Pasti dhaif. Kenapa? Karena ada A yang dhaif. Tapi orang E ngatakan hadisnya gimana? Hadisnya sahih. Kenapa? Karena semua jalurnya sahih. Itu gambaran singkat ijtihad hadis. Jadi hadis itu nggak cuma satu hukum ya. Jadi kalau untuk menemukan hadis ini sahih, bahkan menurut Imam Bukhari itu nggak semua orang mengatakan itu sahih. Ya, tidak semua hadis Bukhari itu mengatakan semuanya sahih. Ya, pas riwayat yang sampai ke Imam Bukhari semuanya sahih sepakat orang. Tapi apakah hukumnya semuanya hadis yang seperti itu sahih? Tidak semuanya gitu. Bahkan ada yang berbeda. Makanya kita tadi orang Syekh Albani mendhaifkan hadis Bukhari Muslim, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Karena kalau ijtihad beliau seperti itu ya. Cuma kayak ijtihad beliau nanti kan nggak sesuai dengan cara yang sesuai gitu, yang sebenarnya gitu kan. Seperti itu. Ya, itu kelakuan Syekh Albani ya. Ya. Lagian ya itu, apakah para ulama, jangan para ulama ya, apakah para sahabat nggak tahu kalau seandainya Rasulullah memang sholat 8 rakaat plus 3? Mungkin nggak sahabat nggak tahu? Apalagi hadisnya Aisyah tadi ya. Kalau seandainya sahabat tahu, ya, seandainya sahabat nggak tahu, kan nggak mungkin ya. Tapi kenapa sahabat ijma sampai ada yang 20, bahkan ada yang sholatnya 341 gitu kan? Kalau seandainya sahabat tahu, bahwasanya Nabi sholat 8, artinya kesimpulannya apa? Berarti sahabat kan nggak tahu Nabi sholatnya berapa kan? Yang masuk akal yang mana coba? Paham nggak? Kalau seandainya sahabat tahu, ya seandainya sahabat tahu Nabi sholatnya 8, mungkin nggak sahabat sholatnya nggak 8? Nggak mungkin kan? Pasti 8 kan? Tapi sahabat sholatnya berapa? Banyak kan? Ada yang 20, ada yang 8, ada yang 11, ada yang 13 gitu. Ya, bener nggak? Berarti yang masuk akal yang mana? Sahabat nggak tahu. Ya berarti riwayat ini ada tafsiran sendiri. Ya bisa dipahami ya seperti itu ya. Dan ulama setelahnya apakah mungkin nggak tahu kalau ada riwayat yang mengatakan 11 itu dan memang Nabi sholatnya hanya 11? Pasti tahu kan? Ulama kok ya. Tapi kenapa pendapat jumhur mengatakan justru mayoritasnya mengatakan 20? Ya karena beliau yang tahu gitu. Jadi nggak perlu memaksakan pendapat yang itu, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Itu salah satu pendapat beliau. Nah, sekarang kita masuk ke argumentasi ya. Apa sih pendapat beliau yang mengatakan, kenapa sih beliau mengatakan itu sholat cuma boleh 11 ya? Kalau mengatakan 11 terus udah nggak masalah. Tapi nggak boleh lebih dari 11 loh, haram, bid'ah begitu. Katanya Nabi cuma 11. Itu kan bahaya sekali ya. Nah, pertama beliau menukil kitab Imam Malik namanya Al-Muwatta. Ya, beliau menukil kitab Imam Malik ya. Jadi mengatakan kenapa sih sholat itu cuma harus 11? Kenapa cuma nggak boleh lebih dari 11 ya? Pertama, beliau menukil kitabnya Imam Malik, nama kitabnya Al-Muwatta. Ya, beliau nukil di situ pendapat yang mengatakan bahwasanya rakaat itu cuma 11 malam. Cuman sangat disayangkan ya. Beliau nukil dari Imam Malik ya, mengatakan 11 gitu. Gara-gara Imam Malik nulis di Muwatta. Ya. Imam Malik punya kitab hadis Muwatta. Beliau tidak menukil hanya 1-2 hadis saja. Banyak hadis yang beliau nukil, yang 30 beliau, yang 36 ada beliau nukil, yang 20 beliau nukil, ya. Yang 11 juga beliau nukil, tapi beliau mengatakan kenapa mengatakan 11? Karena Imam Malik mengatakan dalam Muwatta'nya cuma 11. Istilahnya seolah-olah beliau mengklaim Imam Malik cuma mengatakan satu riwayat saja.
Nah, Malikiyah sendiri berpendapat bagaimana? Sholat tarawih berapa? 20 kan? Bahkan beberapa diantaranya ada yang mengatakan 36, nggak ada yang mengatakan 11 tuh. Kan paradoks, bener nggak? Beliau menukil dari Imam Malik sendiri mengatakan 20 gitu. Kan itu sekali ya. Dalam Muwatta itu banyak sekali riwayatnya, nggak cuma yang itu. Ada yang 11 ada banyak, yang 20 ada banyak, yang 36 ada banyak. Tentunya Imam Malik tidak membatasi satu riwayat, banyak riwayat. Tapi beliau mengklaim Imam Malik cuma mengatakan cuma yang 11 itu. Ya, beliau menukil cuma yang 11 itu dari Imam Malik, kan kurang nukilnya, nggak sempurna berarti kan. Entah kalau beliau belum selesai baca kitabnya apa gimana, kan nggak tahu, wallahu alam. Ya. Itu yang pertama ya. Beliau menukil dari kitab Muwatta'nya Imam Malik mengatakan bahwasanya Nabi sholat 11. Nah, kalau kita buka sendiri kitab Muwatta itu sendiri ya, di sana apakah cuma ada riwayat 11? Tidak, cuma ada riwayat, ada juga riwayat 36, ada riwayat 20, ada riwayat yang lain. Bahkan Imam Malik sendiri, mazhab Malikiyah sendiri mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu 20 rakaat. Itu yang pertama. Jatuh pendapat beliau, argumentasi beliau jatuh ya. Ya, teringat ya, beliau menukil, sementara yang dinukil beliau itu nggak sempurna. Lebih banyak daripada yang beliau nukil ya. Pendapat, silakan baca kitab Muwatta Imam Malik. Ya, apakah cuma ada 11 di situ atau banyak riwayat lain? Banyak riwayat lain di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, argumentasi beliau mencatut Imam Syafi'i dan Imam Tirmidzi ya. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Tirmidzi ya, itu pernah meriwayatkan hadis tapi dengan lafaz tad'if ya, istilahnya gitu. Lafaz tad'if itu apa? Seperti ketika mengatakan ruwiya, diriwayatkan dari. Jadi ketika orang menyebutkan hadis ini diriwayatkan dari misalnya. Nah, itu menunjukkan ada namanya siqat tad'if ya. Ya, membuat hadis itu menjadi dhaif gara-gara itu. Karena dia tidak mendengar langsung. Kalau dia mendengar langsung pasti mengatakan haddatsani gitu, seperti itu, atau nabba'ani seperti itu ya, atau rawaitu min misalnya, saya meriwayatkan dari ini. Tapi ketika Imam Syafi'i dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan ruwiyah, diriwayatkan, seolah-olah Imam Syafi'i dan Imam Tirmidzi tidak meriwayatkan langsung hadis yang 20 ya. Ini hadis yang 20 ceritanya ya, hadis yang 20. Nah, gara-gara beliau Imam Syafi'i dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan ruwiyah, artinya beliau ini dhaif hadisnya yang 20, beliau mengatakan otomatis yang mengatakan bahwasanya 20 itu bid'ah, tidak ada hadisnya dhaif gitu. Nah, sekarang kita lihat sendiri ya. Imam Syafi'i mengatakan berapa? 20 ya. Beliau anggaplah Imam Syafi'i mendhaifkan hadis yang 20, tapi kenapa beliau pakai yang 20? Kenapa beliau cuma ngambil riwayatnya saja tapi tidak mengambil pendapat yang hasil dari ijtihad Imam Syafi'i? Itu kesalahan Syalbani yang kedua. Nah, kita buka kitabnya Imam At-Tirmidzi, namanya Sunan At-Tirmidzi ya. Nah, di Sunan At-Tirmidzi itu ya, justru ya, dalam kitab Sunan At-Tirmidzi silahkan dibaca semuanya dari awal sampai akhir, justru nggak ada yang menyebutkan riwayat 11. Malahan ya, tidak ada yang riwayat 11. Silahkan dibaca. Tidak ada riwayat 11. Justru yang di situ ada 41, 23 yang ada di situ. Tidak ada yang 11 malahan. Tapi beliau mengatakan Imam Tirmidzi tadi kan, gara-gara Imam Tirmidzi meriwayatkan ruwiyah, mengatakan jadi seperti itu ya. Nah, bahkan pendapat Imam Tirmidzi sendiri mengatakan boleh lebih dari 11. Akhirnya runtuh mengatakan, kenapa mengatakan tarawih cuma boleh 11? Karena Imam Syafi'i dan Imam Tirmidzi mendhaifkan hadis yang 20. Nah, beliau sampai di situ saja, tapi kita bahas tadi bagaimana. Kita mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i sendiri mengatakan sholat tarawih itu 20. Nah, terus yang kedua Imam Tirmidzi sendiri mengatakan lebih dari 11 itu boleh. Bahkan baca kitab Imam Tirmidzi itu, Sunan Tirmidzi itu tidak ada yang 11 malahan, adanya 41 sama 23. Silahkan dibaca kitab beliau. Ya. Itu pendapat yang kedua, akhirnya mencatut nama Imam Syafi'i dan Imam Tirmidzi gagal. Gagalnya. Ini dalil beliau yang beliau sampaikan dalam salat tarawih itu ya. Silahkan dibaca bukunya. Yang ketiga, beliau menukil perkataan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi beliau salah artikan, ya. Beliau salah artikan. Nah, jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan bahwasanya tidak ada riwayat yang menyatakan secara pasti bahwasanya Ubay bin Ka'ab waktu menjadi imam itu rakaatnya berapa. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya riwayat pasti Ubay bin Ka'ab ketika menjadi imam itu rakaatnya berapa, nggak ada gitu. Di situ apa kita bisa ambil kesimpulan? Apakah sholat tarawih 11? Kan tidak. Nah, tapi kata beliau kata Syekh Albani mengatakan justru dengan riwayat seperti itu beliau menafsirkan justru ini isyarat yang mengatakan bahwasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak ada yang lebih dari 11. Kan ngawur sekali, dari mana perginya itu? Enggak percaya antum, silakan baca kitab. Pertama baca suatu tarawih dulu, mengatakan menukil pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua baca pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sendiri dalam kitabnya, dalam Fathul Barinya. Silakan bandingkan ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak pernah mengatakan bahwasanya hanya 11, tidak ya. Beliau hanya mengatakan tidak ada riwayat yang sampai ke beliau mungkin ya. Tidak ada riwayat sampai ke beliau mengatakan Ubay bin Ka'ab jadi imam berapa rakaat, enggak ada gitu. Tapi salah artikan oleh Syekh Albani mengatakan ini isyarat mengatakan tidak boleh dari 11, kan ngawur sekali ya. Kemana perginya itu? Enggak jelas.
Malah aneh gitu. Ya, malah aneh. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri dalam Fathul Barinya mengatakan tidak apa-apa kalau lebih dari 11. Kalau mau lebih dari 11 nggak boleh. Nggak apa-apa. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Tadi beliau ngambil Imam Malik ngatakan 20, beliau ngambil Imam Syafi'i 20, beliau ngambil Imam Tirmizi boleh 11, sekarang Imam Hajar Al-Asqalani juga boleh 11 ya. Lebih dari 11 boleh gitu kan. Ya, itu pendapat beliau ya. Yang keempat ya, kita sebutkan semua ya. Beliau menukil perkataan Imam As-Subki yang mengatakan bahwasanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak pernah mengamalkan sholat tarawih yang 20. Ya, jadi beliau nukil dari Imam As-Subki. Kata beliau, Imam As-Subki mengatakan bahwasanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak pernah mengamalkan tarawih yang 20 ini. Kata beliau. Nah, sekarang buka kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, nama kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj. Orang Syafi'iyah pasti tahu sekali ini kitab. Ibnu Hajar Al-Haytami pasti tahu, Tuhfatul Muhtaj pasti tahu. Silakan baca. Di situ sholat tarawih 20 rakaat. Udah cukup, kita nggak usah bahas panjang lebar ya. Intinya salah, beliau nggak menukil salah itu. Beliau menukil tapi salah. Yang keempat, salah lagi. Yang kelima, beliau mencatut orang lagi ya. Mencatut Imam As-Suyuti. Ya, beliau mengatakan bahwasanya Imam As-Suyuti itu memilih pendapat yang 11 dan menolak yang 20 dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa ya. Imam As-Suyuti punya kitab namanya Al-Hawi lil Fatawa ya. Beli ada yang jual, ada kitabnya 2 jilid kecil-kecil. Nah, di situ ada pembahasan khusus sholat tarawih. Nah, di situ ya beliau coba menyatakan juga ya, tidak ditemukan riwayat ya. Beliau tidak mengatakan boleh 11 atau tidak boleh 11 itu, tapi mengatakan tidak ada riwayat mengatakan sholat tarawih itu. Sama seperti kita kemarin, ada riwayat nggak yang pasti dari Rasul berapa rakaat? Nggak ada kan? Ya sama, Imam Suyuti mengatakan seperti itu. Nah, tapi beliau catut nama Imam Suyuti mengatakan cuma 11, tidak boleh lebih dari 11. Kalau 20 itu tidak boleh, menolak. Kata beliau, Imam Suyuti mengatakan seperti itu. Lah, dalam kitabnya sendiri malah beliau mengatakan lebih dari 11 itu boleh-boleh saja ya. Baca itu Al-Hawi lil Fatawa, karangan beliau. Al-Hawi lil Fatawa Imam Suyuti. Silakan dibaca. Lebih dari 11 boleh, berarti 20 boleh. Meskipun beliau juga dalam Al-Hawi itu meriwayatkan mengatakan hadis yang 20 itu lemah. Tapi beliau tidak melarang lebih dari 11. Ingat, beliau mengatakan lebih dari 11 tidak apa-apa. Meskipun dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, kita jujur saja ya, beliau mengatakan riwayat yang 20 itu lemah, kata Imam As-Suyuti. Tapi Imam As-Suyuti tidak mengharamkan atau tidak membatasi kalau mau lebih dari 11. Tapi Imam Asy-Syaibani mengatakan bagaimana? Menafsirkannya bagaimana? Mengatakan bahwa beliau beli 11 dan menolak yang 20. Nah, kan aneh sekali ya. Itu tafsiran dari mana itu tafsirannya? Silakan baca dua kitab beliau. Shalatul Tarawih silakan baca Al-Hawi lil Fatawa. Baca dua kitab itu ya. Bahkan dalam Al-Hawi lil Fatawa itu Imam As-Suyuti membantah yang mengatakan cuma boleh 11. Ya, jadi nukilnya cuma sebagian, yang sebagian lain nggak dinukil, kan aneh sekali itu. Ya. Jadi dalam Al-Hawi lil Fatawa itu apa isinya ya? Sebenarnya Imam Suyuti menginginkan seperti ini ya. Beliau ingin menyebutkan bahwa tidak ada riwayat yang pasti dari Rasul berapa jumlah rakaat salat tarawih ya. Beliau memang dalam riwayat tersebut melemahkan hadis yang 20. Tapi beliau tidak mempersoalkan orang yang mau lebih dari 11. Artinya mau 20 boleh gitu, meskipun riwayat itu. Nah, beliau ingin menunjukkan bahwasanya ya mau lebih dari 11 boleh gitu. Bahkan beliau menentang orang yang membatasi cuma 11. Tapi dicatat oleh Imam atau Syekh Albani mengatakan bahwasanya Imam Suyuti mengatakan beliau milih 11 dan menolak yang 20. Nah, cukup 5 saja ya. Nah, bayangkan dari tadi ya. Ada nggak Imam atau Syekh Albani mengatakan ayat Al-Qur'annya atau hadisnya dari argumentasi beliau? Enggak, beliau mencatut semua. Udah catut orang salah lagi. Ya. Udah catut orang salah lagi. Fatwanya keras lagi gitu. Kalau nggak sesuai salah, kafir. Itu kan berbahaya sekali ya. Argumen beliau nggak bisa dijawab ya. Misalnya kita jawab bisa ya, maksudnya beliau berargumen ya argumennya kayak gitu. Catut Imam Malik sendiri menyebutkan dalam Muwatta banyak riwayat. Mencatat Imam Tirmizi, Imam Syafi'i mengatakan karena beliau berdua ini mendoifkan hadis yang 20, tapi justru Imam Tirmizi dan Imam Syafi'i mengatakan boleh saja lebih dari 11, bahkan Imam Syafi'i 20. Nah, mencatut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfah mengatakan 20. Ya, mencatut Imam Suyuti mengatakan boleh saja yang 11. Bahkan Imam Suyuti membantah orang yang mengatakan cuma boleh 11. Nah, siapa lagi tadi? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau salah artikan ya. Beliau tidak ada mengatakan 11. Beliau hanya mengatakan tidak ada riwayat yang pasti, tapi beliau tafsirkan mengatakan 11. Itu kan aneh sekali ya. Nah, kalau nggak percaya silakan baca semua kitabnya ini. Baca Shalatul Tarawihnya Imam Syekh Albani, baca kitabnya imam-imam ini semuanya. Silakan dibeli ya. Keluarkan duitnya untuk beli semuanya.
Kalau nggak percaya ya. Jadi kita supaya tidak mengada-ada ya. Kita tidak mengada-ada semuanya. Ya, itu kita tidak mengada-ada. Nah, itu pendapatnya Syekh Albani. Cukup kita bahas sampai di situ saja. Syekh Albani semuanya ya. Itu mengenai Syekh Albani ya, pendapatnya Syekh Albani. Nah, sekarang kita coba ambil salah satu bagaimana pendapat lain ya. Ini bukan Syekh Albani lagi, tapi pendapatnya salah satu dari manhaj Taisiri ya. Tadi kan ada 3 manhaj. Madhabi kita sudah bahas semuanya kan, sudah. Yang kita bahas dari awal sampai akhir itu semuanya manhaj madhabi ya. Manhaj Salafi kita tidak bahas dari awal, tapi cukup masalah tarawih ini karena kita membantah ini, karena ini sangat berbahaya kalau tidak dibantah ya. Kalau tidak dibantah, orang yang sholat dari 20 itu semuanya kafir, semuanya bid'ah, semuanya di neraka. Itu bahaya sekali. Orang di Masjidil Haram itu kafir semua, orang di Masjid Nabawi kafir semua, kan bahaya sekali itu ya. Makanya kita perlu bahas yang nah, sekarang kita ambil yang manhaj Taisiri. Salah satu dari manhaj Taisiri yang terkenal adalah Imam Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah. Apa pendapat Syekh Ibnu Taimiyah? Ya. Kita bisa baca dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kitabnya besar sekali itu. Ya, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Silakan dibuka jilid kedua. Majmu' Fatawa dalam bab salat tarawih ya. Ya. Apa isi dalam Majmu' Fatawa itu? Beliau mengatakan ya. Ada yang mengatakan kan Ibnu Taimiyah ini kan salah satu kelompok ini, tapi justru sebenarnya lebih condong ke Taisiri dibandingkan Salafi ya. Kalau beliau ini ya. Apa kata beliau dalam Majmu' Fatawa? Ya. Ubay bin Ka'ab sholatnya 23 rakaat waktu menjadi imam. Ya, nasnya seperti ini. Tanaza'al ulama'u fi miqdaril qiyami fi Ramadhana. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat qiyam Ramadan ya, mengenai jumlah rakaat qiyam Ramadan. Fa innahu qad subita ya. Sungguh telah ditetapkan, sudah telah tetap ya. Anna Ubay bin Ka'abin ya, bahwasanya Ubay bin Ka'ab ya. Beliau mengatakan sendiri nih ya. Kana yakumu bin nasi, mengimami manusia, artinya mengimami para sahabat ketika itu, 20 rakaatan, 20 rakaat fi qiyami Ramadhana ya, ketika salat qiyam Ramadan, wa yutiru bi thalas. Setelah itu witir 3. Berarti Imam Ibnu Taimiyah mengatakan salat tarawih berapa? Beliau menukil bahwasanya riwayat mengatakan Ubay bin Ka'ab salatnya ketika itu 23 rakaat ya. Kita tidak mengatakan Ibnu Taimiyah salatnya 23 juga ya, tidak ya. Tapi beliau menukil bahwasanya Ubay bin Ka'ab mengatakan 23 ya. Ubay bin Ka'ab imamnya 23 waktu menjadi imam ya. Itu yang pertama. Apa kata beliau lagi dalam Majmu' Fatawa ya? Salaf itu ya sama seperti kita kemarin ya. Para salaf terdahulu banyak versi salat tarawihnya. Ada yang 23, ada yang 11, ada yang 41 ya. Tuh, kemarin kita sepakat seperti itu kan ya, para sahabat bahkan sampai zaman Abu Bakar, zaman Umar juga seperti itu ya. Baru ketika ijma sahabat zaman Umar baru jadi 23 gitu kan. Beliau mengatakan seperti itu juga ya. Silakan baca Majmu' Fatawa ya. Wa kana ba'dus salafi ya. Sebagian salaf ya, para sahabat ketika itu yakumu arba'ina rakaatan. Ada yang sholat sampai 40 rakaat. Nah, beliau mengatakan nih ya. Fayakunu qiyamuha akhaf ya. Akan tetapi kalau sholatnya banyak ya, rakaatnya banyak, rakaatnya ringan-ringan gitu. Jadi kebiasaan sahabat itu kalau sholatnya banyak, rakaatnya banyak, perokatnya itu ringan. Tapi kalau rakaatnya sedikit, ya orang yang sedikit rakaatnya, sahabat yang sedikit rakaatnya, biasanya satu rakaatnya panjang gitu. Nah, itu bedanya sahabat itu. Ya. Wa yutiru ba'daha, setelah selesai 40 rakaat itu baru witir ya. Berarti 43 sholatnya kan gitu. Ada yang 43, bisalasin 3 rakaat. Wa kana ba'dhum, nah sebagian sahabat juga ketika itu yaqumu bisitin wa salatina rakaatan. Ada juga yang bahkan sholat 36 rakaat ya. Yutiru ba'daha, setelah itu baru witir, berarti 39 rakaat salatnya. Nanti beliau tidak menyangkal bahwasanya pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar itu orang tidak ada kepastian ya. Bahkan Nabi tidak memastikan jumlah rakaat salat tarawihnya ya. Kalau Nabi sudah memastikan salat tarawih itu 8, pasti sahabat semuanya 8 kan. Tapi kenapa sahabat berbeda-beda gitu. Silakan baca Majmu' Fatawa. Nah, jadi apa kesimpulan dari Syekh Ibnu Taimiyah dalam situ ya? Baca lagi masih di Majmu' Fatawa ya. Was-shawabu, dan yang benar bagaimana ya? Anna dzalika jami'ahu hasanun ya. Semua pendapat, semua riwayat yang mengatakan 23 kah, 11 kah, 13 kah, 41 kah ya, semuanya itu hasan, baik-baik saja baik ya. Boleh saja ya. Mau yang dipakai maksudnya boleh saja kata Imam Ibnu Taimiyah ini ya. Kama qad nassa ala dzalikal Imam Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad berkata seperti itu ya. Imam Ahmad mengatakan seperti itu ya. Imam Ahmad mengatakan yang mau mengatakan 23 boleh, 11 boleh ya. Ketika zaman sahabat itu ya. Ya. Wa annahu la yatawaqqatu fi qiyami Ramadan adadun ya. Karena Nabi juga tidak pernah membatasi jumlah rakaatnya. Kan Nabi nggak pernah jangan sholat lebih 11, nggak pernah ya. Meskipun ada riwayat mengatakan Nabi 11, apakah Nabi melarang lebih dari 11? Tidak juga gitu. Bahkan 11 itu juga kita sudah bahas, maksudnya itu adalah sholat witir, bukan sholat tarawih ya. Fa innan nabiyya lam yuwaqqit fiha adadan.
Nabi pun tidak pernah membatasi jumlah rakaat gitu. Itu menurut Imam Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Silahkan dibaca sendiri. Ada kitabnya, ada itu, silahkan dibaca. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kita sudah bahas sholat tarawih dari awal ya, dari manhaj madhabi, manhaj taisiri, manhaj salafi semuanya. Nah, kesimpulannya bagaimana yang terbaik? Pakai pendapatnya Syekh Ali Jum'ah saja. Ya, Syekh Ali Jum'ah tadi sudah sebutkan orang siapa ya? Itu mantan mufti Mesir ya. Apa kata beliau dalam kitab beliau itu ya? Walidzalika ya, setelah beliau mengungkapkan berbagai pendapat ya. Man shollat tsamaniyata. Ya. Orang yang sholatnya 8 rakaat ya, siapa yang sholat 8 rakaat, summa autara bi thalathin. Setelah 8 rakaat tadi witir 3 rakaat, berarti kan 11. Fala ba'sa biha, ya udah enggak apa-apa. Silahkan. Jadi orang mau sholat 8 setelah itu 3 ya udah enggak apa-apa, jangan dilarang. Wa man shallal 20, dan barang siapa yang sholat 20 wa autara bi thalathin, kemudian dia witir 3 rakaat, berarti 23 rakaat. Fala ba'sa biha, ya udah enggak apa-apa, biarin aja. Wa man qama ba'da dzalika bilailin, dan barang siapa yang setelah itu masih sholat lagi malam harinya, artinya udah 11 nih, udah 20, mau tambah lagi malam ya. Fa arada ayyazida sholat tahajud, pengen sholat tahajud malamnya itu ya, mau nambah lagi itu. Fala ba'sa dzalika, ya udah enggak apa-apa. Fala ba'sa bidzalika, ya udah enggak apa-apa gitu. Dari semua pendapat tadi, enakan mana pendapat yang didengar? Yang ini kan enak gitu. Misalnya kalau mau 8 ya udah 8. Kalau mau 20 ya udah 20. Udah 20 udah 8, mau tambah lagi sholat tahajud malam ya udah enggak apa-apa, silakan gitu. Kan enak gitu. Ya. Artinya kita enggak menyalahkan yang 8 juga enggak menyalahkan yang 20. Kan enak gitu. Daripada mengatakan tidak boleh lebih, wajib 11, kalau lebih dari 11 itu kafir kan. Sakit hati enggak? Lagi sholat itu pas udah masuk ke rakaat ke-12 itu udah mulai, aduh ini udah rakaat kafir nih kan. Itu kan gimana rasanya sholatnya itu? Ya kalau orang yang nggak peduli mah, yang orang udah tahu hukum mah, udah paham mazhab yang 4 mah, bodoh amat gitu. Orangnya Nasruddin Albani yang ngomong kok, ya udah biarin aja, masa bodoh orang dia yang ngomong gitu kan. Tuh, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kita tidak menghina beliau, kita tidak mencaci beliau, tidak merendahkan beliau. Cuman kenapa kita sampaikan pendapat seperti ini? Karena pendapat beliau sedikit berbahaya. Kalau dibiarkan berbahaya ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyalahkan pendapat yang lain. Kita sebutkan banyak pendapat, tapi kita tidak pernah menyamakan satu pendapat pun. Ya. Kita memakai satu pendapat, memang ya pakai pendapat ini ya udah. Kalau nggak mau pakai ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau nggak sama dengan ini salah, kafir, sesat, di neraka, itu kan miris sekali ya. Itu yang kita jangan sampai seperti itulah gitu. Ya, kenapa? Jangan mengklaim sendiri kebenaran ya. Ya, jujur ya, wallahi ini demi Allah bersumpah ini ya, pakai sumpah ya. Saya pengen masuk surga dengan Syekh Al-Albani juga ya. Jadi saya pengen masuk surga, saya pengen Syekh Al-Albani juga masuk surga dengan saya gitu. Ya, meskipun Syekh Al-Albani cuma pengen dia yang masuk surga, sementara saya tidak berhak di surga. Meskipun kata beliau seperti itu. Ya. Ya. Saya ingin masuk surga bersama orang-orang yang bahkan menganggap saya tidak di surga. Jadi saya pengen semua umat Muslim, ya. Kalau bisa semuanya masuk Islam, masuk surga semua. Meskipun ada orang yang tidak mau menganggap saya masuk di surga. Gitu. Ya. Catat itu kata-kata saya ya, catat itu ya. Nanti jangan sampai nanti kan di awal gara-gara ngomong, oh ini hina-hina Albani, orang tua dihina seperti ini. Enggak, dia baru juga mati 10 tahun yang lalu kok, baru wafat 10 tahun yang lalu, orang akhir zaman sama seperti kita, beda duluan beberapa tahun aja gitu. Ya. Sama kita orangnya gitu. Cuman ya mungkin beliau alim ya, mungkin anggaplah beliau alim gitu. Cuman pendapat beliau ada yang berbahaya ya. Ya, ingat ya, catat ya. Saya ingin masuk surga bahkan bersama orang yang tidak menganggap saya di surga. Ya. Ada orang yang nggak bisa di surga, saya pengen dia juga masuk surga gitu. Ya. Pakaikan seperti itu. Jangan benci orangnya, tapi benci apa yang dikatakannya. Ya. Antum sama orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi. Antum jangan benci sama orang Nasrani sama orang Yahudi, jangan. Benci Nasraninya, benci Yahudinya. Tapi cintai orang Nasraninya, cintai orang Yahudinya. Pahami kalimat itu. Ya. Saya ini katakan nih, ya, saya mencintai orang Yahudi, saya mencintai orang Nasrani. Bahkan saya mencintai orang yang mengkafirkan saya. Tapi saya benci kekafirannya. Saya benci Nasraninya, saya benci Yahudinya. Pahami kalimat itu baik-baik, ya, bisa dipahami, ya. Jangan benci orang. Benci perilakunya. Ya, benci perilakunya. Nabi enggak pernah mengajarkan benci orang. Ya, perilaku dibenci boleh, karena bertentangan ya harus kita benci. Kalau kita mendukung kan ya musyrik kita nanti kan gitu seperti itu, ya. Perilakunya apa yang dia akidahnya, keyakinannya
itu benci, tapi orangnya jangan dibenci. Makanya saya ingin masuk surga bersama Syekh Albani, meskipun Syekh Albani mengatakan saya kafir dan mengatakan saya tidak berhak untuk di surga dan bahkan mengklaim saya sudah di neraka seperti itu. Tapi saya ingin masuk surga bersama beliau, meskipun beliau tidak ingin bersama saya. Ya seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, sedikit terakhir masalah sholat tarawih yang belum sempat kita itu ya. Cuma masalahnya nggak terlalu itu. Jadi kan dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal kan ada juga permasalahan. Kan antara dua rokaat kan ada yang sering baca-baca tuh, ya baca sholawat kah itu, ya baca-baca itu boleh nggak? Sebenarnya sih kalau kita udah paham materi kita kemarin, sebenarnya jawabannya pasti ya boleh lah itu. Ya namanya orang berdoa, orang mau bersolawat apa mau dilarang gitu? Nabi juga nggak pernah melarang, ya kan nggak ada tuntunannya. Ya kalau nggak ada tuntunannya kita mau berdoa gitu kan nggak apa-apa gitu, ya kan? Boleh aja ya. Ya udah seperti itu. Bahkan ada riwayat kok sebenarnya. Ada riwayat yang menganjurkan seperti itu, ada berselawat di antara itu ya. Jadi selawat Nabi dulu, nanti setelah 4 rakaat, nanti 4 rakaat kedua, rakaat ke-8 kepada Abu Bakar, nanti rakaat ke-12 ke Umar, ya rakaat ke-16 ke Utsman, rakaat ke-20 untuk Ali gitu. Ada riwayatnya, ada yang riwayat seperti itu. Bahkan di Yaman itu populer sekali. Di Indonesia sebenarnya juga populer ya. Ya sering coba deh ikut yang 20 ya, kalau antum nggak pernah ikut yang 20 ya. Coba ikut yang 20 di masjid-masjid yang ada 20, biasanya seperti itu. Boleh nggak? Boleh saja. Ya, tidak ada yang melarang. Oke, bisa dipahami ya. Lalu biasanya juga setelah sholat tarawih ada doanya kan? Apa doanya yang biasa populer? Yang paling populer apa? Apa doanya? Allahumma ja'alna bil imani kamilina wal wali faraidi kamu ad-din, wali salawati hafidin, wali zakati fa'ilin, wali ma'inda qatalibin, wali afkarojin, dan seterusnya. Apakah ada datang dari Rasul seperti itu? Bahkan kalau kita katakan tidak ada riwayat dari Rasul, boleh kan kita berdoa seperti itu? Boleh. Kenapa boleh? Pertama, kebutuhan kita beda dengan kebutuhan Rasul. Jadi apakah semua doa kita harus sama dengan doa Rasul? Tidak. Mungkinkah kita berdoa apa yang tidak doakan oleh Rasul? Mungkin saja. Rasul nggak pernah skripsi. Kita butuh skripsi, ya. Kita skripsi, berdoa nggak kepada Allah supaya dilancarkan skripsi. Tapi kan nggak didatang dari Rasulullah. Gimana? Berarti boleh, ya. Tidak semua doa kita harus sesuai dengan doa Rasulullah, ya. Kalau mau meniru lebih baik kalau ada yang sama, lebih baik. Bahkan Rasul pun sebenarnya doanya kan umum ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan, ya kan umum ya. Termasuk di situ doa skripsi kan ada juga di situ sebenarnya gitu. Tapi kan kita mengkhususkan lebih baik lagi kan. Jadi lebih jelas apa yang kita mau gitu. Ya. Yang kedua ya, bahkan ya riwayat pun ya nggak masalah kalau misalnya ada mau doa seperti itu ya kan. Mau Allahumma ja'alna bil kamilin, mau doa yang lain pun juga boleh. Yang penting kan doa. Ya orang habis sholat masa nggak doa? Ya, habis sholat kan doa terkabul kan? Ya udah doa. Ya kalau nggak tahu doanya ya udah baca doa ini. Gitu. Lah kan datang dari Rasul ya kan nggak mesti datang dari Rasul ya. Mau doa nanti kan nggak masalah. Kalau pengen doa seperti apa yang dalam hadis ini, dalam doa ini kan boleh-boleh saja. Ya saya pengen iman saya sempurna, boleh nggak? Ya boleh kan? Berarti Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Nah, saya pengen menjadi orang yang mematuhi kewajiban Allah, fardu-fardu dari Allah ya. Wali faraidi kamu ad-din, ya. Wali zakati fa'ilin, wali sholati hafidin gitu kan. Saya ingin jadi orang yang sholatnya dijaga, orang menjaga sholat, orang yang membayar zakat terus ya. Ya. Wali ma'inda qatalibin segala macamnya. Boleh nggak doa ya? Mau nggak doa seperti itu? Pengen nggak tuh seperti itu? Pengen kan? Berarti ya udah doa aja seperti itu. Kalau nggak mau seperti itu doanya, ya udah cari doa yang lain terserah. Semuanya juga bid'ah kok. Ya, semua ya mau doa apa, Nabi doa apa setelah tarawih? Ya udah doa aja terserah. Ada yang membuat kalau nggak tahu doanya mau apa ya kan, ada orang nggak tahu doanya mau doa apa setelah itu, ya udah nih baca aja nih. Pahami artinya supaya tahu apa yang diminta itu ya. Jadi Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya doa kamilin boleh ya. Kalau yang mengatakan tidak ada anjuran Nabi itu usil ya. Ente juga waktu dulu skripsi kuliah minta doa kepada Allah, Nabi juga nggak pernah. Itu kok dulu juga melakukan yang sama kok gitu. Ya udah ngomong begitu ya. Selesai ya. Bisa dipahami ya. Ya kita cukupkan sampai di sini, besok kita masuk ke pembahasan mengenai salat witir. Ya, tinggal pembahasan salat witir besok. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وأهل الكفر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون
قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية ورضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.